Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Monitor Ekonomi Makro akan mempresentasikan hasil dari pembahasan pasar modal. Nama saya Rafael Kumalegal, NRP 1202018. Nama saya Natalisa Margareta dengan NRT 1301-20079. Saya Farul Setiawan dengan NRP 130120082. Nama saya Diva Merida dengan NRP 130220336. Nama saya Vito Andrian dengan NRP 130220349. Bagian pertama yaitu pokok pembahasan. Di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, deskripsi. Di bagian ini kita akan memperkenalkan pasar modal yang kita ambil sebagai contoh. Lalu yang kedua, kinerja. Ini nanti akan menampilkan bagaimana kinerja pasar modal di akhir-akhir ini. Yang ketiga, saham. Di sini kita akan membahas tentang persahaman perusahaan. Yang keempat, pengembalian modal. Kita nanti akan menjelaskan tentang bagaimana pasar modal ini akan mengembalikan modal mereka. Lalu yang kelima, bidang. Di sini kami akan memberitahukan di bidang apa saja pasar modal ini akan bergerak. Pasar modal yang pertama yaitu PT Unilever. PT Unilever ini merupakan perusahaan terbesar di dunia. Dilansir melalui media internasional, perusahaan ini merupakan gabungan antara negara Inggris dan Belanda dan kini menjadi salah satu produsen produk personal dan home care terbesar di dunia. Sampai saat ini, perusahaan raksasa ini telah memiliki 400 merek dagang dengan total penjualan hingga lebih dari 1 miliar euro. Unilever telah beroperasi selama 86 tahun di Indonesia. Pengalaman yang panjang membuat Unilever selalu berinovasi dan berkembang hingga menginvestasikan sebesar 300 juta euro untuk memperluas pabriknya di Cikarang pada tahun 2011 yang lalu. Langkah itu menjadikan perusahaan ini lebih besar dengan mengoperasikan 8 pabrik dan 3 pusat distribusi di seluruh pelosok Indonesia. Salah satu dari banyak penghargaan yang diterima Unilever Indonesia yaitu Energy Globe Award pada tahun 2005. Bagaimana kinerja PT Unilever? Unilever yang baik setiap tahunnya, membuat sahamnya selalu digemari oleh investor. Akan tetapi, pada 3 bulan pertama di tahun 2019, menorehkan kinerja yang cukup stagnan, bahkan dibilang cenderung melemah. Menurut artikel CNBC Indonesia, hingga akhir Maret 2019, total penjualan Unilever turun 0,76% dari 2019. Nah, menghasilkan pertumbuhan yang positif. Saham Unilever. Hasil kinerja PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 bulan berikutnya atau semester pertama di tahun 2019 cukup memuaskan dengan pendapatan tercatat sebesar 21,46 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Kenaikannya terbilang cukup tipis, hanya naik 1,29%. Meskipun demikian, perolehan ini dilansir lebih baik dari kuartal sebelumnya. Untuk kenaikan pendapatan Unilever memperoleh angka
5% jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2018 sebesar 3,7 triliun rupiah. Jika kita menghitung mundur ke 6 tahun yang lalu, harga saham Unilever ini bahkan mengalami kenaikan dari IHSG yang hanya mencapai 38%. Investasi pada saham Unilever Indonesia menyebutkan mengincar akuisisi baru seiring banyaknya perusahaan dengan fundamental baik kesulitan keuangan sebagai dampak pandemi COVID-19. CEO Unilever, Alan Job, menyatakan, perusahaan saat ini masih memiliki neraca keuangan yang kuat. Dengan kondisi ini, pihaknya masih bersikap terbuka terhadap peluang akuisisi dan merger usaha baru di tengah pandemi ini. Di ranah global, Unilever N.V. telah mengumumkan kinerja keuangannya untuk periode kuartal 1 2020, perseroan berhasil mencatatkan performa di atas ekspektasi dengan penurunan underlying sales yang lebih rendah dari perkiraan. Bidang Unilever. PT Unilever Tbk bergerak di dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi, termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman, berbasis teh, dan jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia, seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blueband, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933. BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996 untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional. BNI merupakan jumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, investasi saham pemerintah di tahun 2007, sampai penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah RI, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga dalam memberikan layanan finansial secara terpadu. BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Kinerja BNI, bagaimana kinerja PT BNI? PT BNI Tbk BBNI mengantongi laba bersih sepanjang kuartal pertama tahun 2020 senilai 4,25 triliun rupiah saat tahun berjalan. Angka ini naik 4,3% dari periode yang sama di tahun 2019. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, nilai laba per saham pada periode ini mengalami kenaikan sebesar Rp228 dari akhir kuartal 1 2019 yang sebesar Rp219. Sementara itu, pendapatan dari hubungan perusahaan sepanjang Januari sampai Maret mencapai 9,53 triliun rupiah, naik sebesar 7,7% dan dipotong oleh pertumbuhan bunga yang terkendali. Laba operasional praprovinsi (PPOP) pada dasarnya tumbuh sebesar 10,6%. Selain didorong oleh NII, ini disebabkan belanja operasional OPEX yang terkendali. Total dan pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank Plat Merah ini pada kuartal 1 2020 ini adalah Rp635 triliun, naik sebesar 10,4% YoY. Angka ini masih di atas pertumbuhan DPK, Industri Perbankan Nasional pada Maret 2020 sebesar 9,54%.
Saham BNI. Bagaimana keadaan saham BNI? Salah satu saham yang harus merasakan imbas pandemi ini adalah PT BNI Persero Tbk. BBNI yang ditutup pada level Rp4.150 pada perdagangan Selasa tanggal 14 bulan 4 2020. Harga saham BBNI pada 26 Maret sempat menyentuh Rp2.970 per saham dan merupakan level terendah atau dekade terakhir atau sejak 16 Agustus 2010. Pengembalian modal BNI. 5 strategi bisnis BNI dalam mengembalikan modalnya sekaligus meningkatkan bisnis perusahaan. Yang pertama, memperkuat porsi bisnis banking, retail, dan konsumer melalui sinergi dengan anak-anak perusahaan. Yang kedua, menjaga pertumbuhan aset dan memperkuat struktur dana murah, yakni tabungan dan giro. Yang ketiga, meningkatkan volume transaksi banking melalui jaringan yang ada, agar ada kenaikan pendapatan komisi atau fee-based income. Yang keempat, melakukan efisiensi agar biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO turun. Yang kelima, memperbarui digital banking untuk layanan nasabah. Bidang-bidang BNI. Bergerak di bidang apa usaha BNI? Ruang lingkup BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum. BNI meluncurkan produk-produk yang meliputi berbagai macam bidang perbankan, antara lain perbankan perseorangan, perbankan perusahaan, perbankan privat, serta produk lainnya seperti kartu kredit, investasi, dan deposito. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sepatu kabeh.